Malam itu, hujan gerimis baru saja reda. Langit mendung menggantung pekat di atas jalanan desa Randu Agung, meninggalkan udara yang dingin dan lembab. Di dalam mobil patroli, Bribtu Bram menggeliat, meregangkan tubuh setelah berjam-jam mengitari wilayah yang sama. Sepi banget kayak desa mati, gumam Bribda Hasan, menatap keluar jendela. Jalan tanah berkelok-kelok di antara sawah dan hutan kecil, diterangi hanya oleh lampu kendaraan mereka. Bram terkekeh, matanya tetap fokus ke jalan. Biasa, patroli malam. Kalau terlalu ramai malah aneh. Hasan menyandarkan kepalanya ke sandaran kursi. Serius, Bang, gue merinding dari tadi, kayak ada yang ngeliatin dari dalam gelap. Bram menoleh sekilas ke arah rekannya yang lebih muda. Hasan memang terkenal agak penakut, tapi kali ini ada nada serius dalam suaranya. Kebanyakan nonton film horor lu, canda Bram, mencoba mencairkan suasana. Hasan mendengus, tapi tetap gelisah. Hutan di sisi kanan mereka tampak lebih pekat dari biasanya. Pepohonan menjulang tinggi, ranting-rantingnya bergerak perlahan, seakan berbisik satu sama lain. Tak lama kemudian, mereka tiba di persimpangan yang tidak familiar. Bram mengernyit. Perasaan tadi nggak ada jalan ini. Hasan melirik GPS. Sinyalnya hilang. Bang. Bram menghela napas, berusaha tetap tenang. Kita coba lurus aja. Kalau buntu kita putar balik. Mobil patroli terus melaju. Kabut mulai turun, merayap perlahan seperti asap dingin yang keluar dari tanah. Bau tanah basah bercampur dengan sesuatu yang aneh, seperti dupa yang terbakar terlalu lama. Hasan bergidik. Bang, gue gak enak hati, katanya. Suaranya nyaris berbisik. Bram menghela nafas. Ia pun merasakan hal yang sama, tapi sebagai senior, ia harus tetap tenang. Jalanan semakin sempit, pohon-pohon semakin rapat, hingga akhirnya Bram menginjak rem mendadak. Di depan mereka, sebuah gerbang kayu besar berdiri kokoh, dengan ukiran-ukiran aneh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tulisan aksara Jawa tua tertera di bagian atasnya. Di balik gerbang itu, samar-samar terlihat deretan rumah kayu yang redup dan sunyi. Hasan menelan ludah. Bang, ini desa apaan? Bram menggenggam setir erat. Dadanya terasa sesak. Ia tahu satu hal, desa ini bukan desa biasa. Bram dan Hasan saling berpandangan, ragu-ragu di balik kaca mobil patroli yang kini dipenuhi embun tipis. Udara terasa semakin dingin. Kabut yang tadi hanya tipis kini berubah menjadi pekat, merayap perlahan seperti jari-jari tangan yang mencoba meraih mereka. Hasan menelan ludah, jari-jarinya mencengkeram dashboard. Bang, kita putar balik aja. Bram menghela napas, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia melirik ke layar GPS, tetap tanpa sinyal. Jam digital di dashboard berkedip-kedip. Angka-angkanya berubah secara acak sebelum akhirnya mati total. Ada sesuatu yang aneh di sini, gumam Bram. Ia memasukkan gigi mundur dan menginjak pedal gas. Ban mobil berdecit pelan saat mereka mencoba kembali ke jalan semula. Namun, anehnya, setelah beberapa meter berjalan mundur, mereka tetap berada di depan gerbang kayu yang sama. Hasan semakin panik. Bang, sumpah ini nggak mungkin. Kita tadi udah mundur jauh. Bram mengerutkan kening. Dengan hati-hati, ia memutar mobil ke arah lain dan mencoba jalan yang berbeda. Namun, setiap kali mereka bergerak, entah maju atau mundur, gerbang kayu itu tetap ada di depan mereka. Seolah-olah desa itu menolak mereka pergi. Kita turun, kata Bram akhirnya. Hasan menoleh dengan ekspresi tak percaya. Kita nggak bisa terus di sini. Kita cari tahu ini desa apa. Mungkin ada warga yang bisa kasih tahu jalan keluar, jawab Bram, berusaha terdengar meyakinkan meskipun hatinya sendiri mulai dikuasai ketakutan. Dengan enggan, Hasan mengambil senter dan membuka pintu mobil. Begitu kakinya menyentuh tanah, hawa dingin yang lebih menusuk langsung menyergapnya. Bau dupa yang tadi samar kini semakin kuat, bercampur dengan aroma tanah lembab dan sesuatu yang anyir. Bram berjalan lebih dulu, mengetuk pelan gerbang kayu itu. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin menekan.
Hasan menyorotkan senternya ke sekitar. Bayangan pepohonan di balik kabut terlihat bergerak. Tiba-tiba, terdengar suara gerbang itu terbuka sendiri, perlahan, tanpa ada yang menyentuhnya. Hasan mundur selangkah. "Bang, gue nggak mau masuk." Bram menatap ke dalam desa yang kini terlihat lebih jelas. Rumah-rumah kayu tua berdiri berjajar, sebagian dengan dinding yang mulai lapuk. Tidak ada cahaya, tidak ada suara kehidupan. Namun, jauh di dalam kegelapan, ia merasa ada mata yang mengintai. Bram menelan ludah dan melirik Hasan. "Kalau kita tetap di luar, kita juga nggak tahu harus kemana. Kita cuma cari seseorang, tanya jalan, lalu pergi." Hasan menggeleng pelan, tapi akhirnya mengikuti langkah Bram yang sudah lebih dulu memasuki desa. Begitu mereka melewati gerbang, angin bertiup kencang, meniup kabut ke arah mereka. Seketika, gerbang kayu itu menutup sendiri di belakang mereka dengan suara yang menggetarkan dada. Hasan langsung menoleh panik. Gerbangnya nutup sendiri. Bram meraih pistolnya refleks. Meski ia tahu peluru mungkin tak ada gunanya di tempat seperti ini. Kita harus tetap fokus. Hasan menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan rasa takutnya. Namun, ketika ia kembali melihat ke arah rumah-rumah di desa itu, dadanya semakin sesak. Di salah satu jendela rumah, ia melihat sesuatu. Sosok hitam berdiri di balik kaca, menatap mereka dengan mata kosong. Dan perlahan, sosok itu mulai tersenyum. Hasan mencengkram lengan Bram dengan kuat, tubuhnya gemetar. "Bang, di jendela itu." Suaranya tercekat, hampir tak bisa keluar. Bram segera mengarahkan senternya ke jendela rumah tua yang dimaksud. Namun, jendela itu kini kosong. Tidak ada apa-apa di balik kaca yang berdebu. Seolah-olah sosok tadi hanya ilusi. "Mungkin cuma bayangan," kata Bram, meskipun ia sendiri tak sepenuhnya yakin. Hasan menelan ludah, mencoba berpikir rasional. "Kok nggak ada orang?" Bram juga bertanya-tanya hal yang sama. Biasanya, di desa sekecil ini, pasti akan ada suara ayam berkokok, anjing menggonggong, atau setidaknya cahaya lampu minyak dari dalam rumah. Tapi di sini, tidak ada apa-apa. Semua jendela tertutup rapat, pintu-pintu kayu tampak usang dan lapuk, seakan desa ini sudah lama ditinggalkan. Bram mengetuk salah satu pintu rumah. "Permisi, kami polisi patroli. Ada warga di sini." Tidak ada siapa-siapa. Hasan meremas gagang senternya. "Bang, gue nggak suka ini." Bram mencoba mengetuk lagi. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik dari dalam rumah. Suara langkah kaki menyeret, lambat dan berat. Hasan mundur beberapa langkah, bersiap jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Pintu rumah itu terbuka sedikit, menampakkan celah gelap di dalamnya. Bram dan Hasan menahan napas. Dari balik kegelapan, muncul seorang perempuan tua dengan wajah keriput, kulitnya pucat seperti mayat. Matanya cekung, bibirnya pecah-pecah, dan pakaiannya lusuh seperti sudah bertahun-tahun tidak diganti. Ia menatap mereka lama, lalu berbicara dengan suara yang serak dan parau. "Kalian tidak seharusnya di sini." Hasan merinding. "Maaf, kami tersesat. Bisa kasih tahu jalan keluar dari desa ini?" Perempuan tua itu tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke belakang, seolah memastikan sesuatu, lalu berbisik dengan suara gemetar. "Pergi, sebelum mereka tahu kalian ada di sini." Bram mengernyit. Siapa yang ibu maksud? Namun, sebelum ia bisa mendapatkan jawaban, perempuan itu langsung menutup pintunya dengan cepat, menyisakan hanya suara klik kunci yang diputar dari dalam. Bram dan Hasan saling berpandangan. "Bang, kita benar-benar harus pergi dari sini," bisik Hasan. Bram mengangguk. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ada sesuatu yang sangat salah dengan desa ini. Dan saat itu juga, dari kejauhan, terdengar suara tabuhan kendang yang bergema di udara, diiringi nyanyian lirih yang tidak mereka mengerti. Di ujung desa, terlihat barisan obor menyala, perlahan bergerak menuju mereka. Ada sekelompok orang yang berkumpul, dan mereka sedang melakukan sesuatu. Bram dan Hasan segera berlindung di balik salah satu rumah.
Napas mereka tertahan saat cahaya obor semakin mendekat. Dari celah-celah papan kayu yang lapuk, mereka mengintip ke arah lapangan terbuka di tengah desa. Di sana, puluhan orang berkumpul dalam lingkaran, mengenakan kain hitam panjang yang menutupi hampir seluruh tubuh mereka. Di tengah lingkaran itu, seorang pria tua berdiri tegap. Tubuhnya kurus dengan kulit penuh keriput. Matanya tajam dan penuh wibawa. Wajahnya menampakkan kesan seram meskipun tidak berbicara. Di hadapannya, terdapat sesajen yang ditata rapi, batang-batang dupa yang mengepulkan asap putih, mangkuk berisi darah segar, serta kepala kambing yang telah dipenggal. Hasan menggigit bibirnya. Tangannya mencengkeram lengan Bram. "Bang, ini bukan ritual biasa," bisiknya. Suaranya gemetar. Bram menelan ludah, berusaha tetap rasional. Tapi hatinya mulai dikuasai ketakutan. Pria tua itu kemudian mengangkat kedua tangannya ke langit. Suaranya berat dan bergema saat ia mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. "Sedulur papat, limo pancer, sangkan paraning dumadi." Terdengar gemuruh dari dalam tanah, seakan sesuatu yang besar dan kuat sedang bergerak di bawah permukaan. Angin bertiup kencang, meniup obor-obor hingga apinya berkobar lebih tinggi. Para peserta ritual mulai menggoyangkan tubuh mereka, melantunkan suara-suara aneh yang terdengar seperti bisikan makhluk-makhluk dari dunia lain. Bram mengernyit. "San, ini bukan sembarang ritual. Mereka sedang memanggil sesuatu." Hasan menggeleng panik. "Kita harus pergi sekarang, Bang. Kita harus cari jalan keluar." Namun sebelum mereka sempat bergerak, sesuatu terjadi. Asap dupa yang mengepul tiba-tiba berubah warna, dari putih menjadi hitam pekat. Bau anyir menyengat udara, menusuk hidung Bram dan Hasan hingga hampir membuat mereka muntah. Kemudian, dari tengah lingkaran ritual, muncul sesuatu. Awalnya hanya bayangan hitam, tapi semakin lama semakin padat, membentuk sosok yang tinggi besar. Dua mata merah menyala menatap ke sekeliling, diiringi suara geraman yang dalam dan menggetarkan. Bram dan Hasan menahan napas. Tubuh mereka membeku dalam ketakutan. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak pernah dilihat manusia biasa. Dan kini, makhluk itu sadar akan keberadaan mereka. Suasana berubah drastis. Udara di sekitar mereka menjadi lebih dingin, seakan menghisap seluruh kehangatan dari tubuh mereka. Daun-daun kering berputar di udara. Tertiup angin yang kini terasa lebih berat dan berbau busuk, seperti daging membusuk yang sudah lama terkubur. Bram dan Hasan tak bisa bergerak. Tubuh mereka seakan terpaku di tempat. Mata mereka terpaku pada sosok yang baru saja muncul dari tengah lingkaran ritual. Makhluk itu berdiri menjulang, jauh lebih tinggi dari manusia biasa. Tubuhnya dibalut kabut hitam pekat, namun sesekali terlihat kulitnya yang kasar dan penuh luka menganga. Dua mata merahnya bersinar dalam kegelapan, menatap ke sekeliling seperti binatang liar yang baru saja dibangkitkan dari tidurnya. Suara geraman dalam-dalam keluar dari tenggorokan makhluk itu, menggema di seluruh desa. Para warga desa yang mengikuti ritual segera menjatuhkan diri ke tanah. Wajah mereka tertunduk dalam ketakutan. Sang sesepuh desa berusaha mengendalikan makhluk itu, kembali melantunkan mantra dengan suara yang kini terdengar gemetar. "Kaulah sujud, kaulah sumarah." Namun, makhluk itu tidak menggubrisnya. Mata merahnya kini menatap lurus ke arah Bram dan Hasan. "Bang!" bisik Hasan. Suaranya nyaris tak keluar. Makhluk itu menggeram pelan. Lalu tiba-tiba, dalam sekejap, makhluk itu melesat ke arah mereka dengan kecepatan yang tak masuk akal. Bram dan Hasan terperanjat, segera berlari secepat mungkin di antara rumah-rumah tua yang mulai bergoyang, seolah desa itu ikut bergetar akibat kehadiran makhluk tersebut. Bram menarik Hasan ke gang sempit di antara dua rumah, mencoba mengatur napas mereka yang memburu. Namun suara-suara lain mulai terdengar. Di kejauhan, dari sudut-sudut desa yang gelap, mereka muncul. Siluet putih pucat melayang di antara pepohonan. Kuntilanak dengan rambut panjang menjuntai. Wajahnya tak terlihat jelas, hanya senyuman mengerikan yang menyeringai dalam kabut. Di dekat salah satu rumah, sesuatu yang jauh lebih besar bergerak pelan. Genderuwo dengan tubuh berbulu hitam pekat, matanya bersinar keemasan,
mengeluarkan suara tawa berat yang bergema di seluruh desa. Dan dari jalan setapak yang mereka lewati tadi, puluhan pocong mulai bermunculan. Tubuh mereka melompat-lompat dengan gerakan yang tak wajar. Kepala mereka menoleh ke berbagai arah seolah mencari sesuatu atau seseorang. "Hasan, kita harus keluar dari sini," Bram berbisik tajam, menarik rekannya yang masih gemetar. Namun sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, terdengar suara seretan kain tepat di belakang mereka. Hasan menoleh, dan dadanya langsung sesak oleh ketakutan yang luar biasa. Seorang wanita tua berdiri hanya beberapa langkah dari mereka. Kulitnya keriput dan membiru, matanya kosong dan hitam, bibirnya membusuk dengan gigi-gigi tajam mencuat keluar. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, jauh lebih lebar dari yang seharusnya mungkin. Dan dari dalam kegelapan mulutnya, terdengar suara bisikan lirih yang tak beraturan. Bram mengangkat senjatanya, tangannya gemetar. Namun sebelum ia sempat menarik pelatu, wanita itu menerjang. Wanita tua itu menerjang dengan kecepatan yang mustahil. Hasan berteriak dan terjatuh ke belakang, sementara Bram, dengan refleks, menarik pelatu. Dor! Suara tembakan menggema di udara, tapi pelurunya seolah menembus kehampaan. Wanita itu tak tersentuh. Wajahnya yang membusuk kini hanya berjarak beberapa inci dari wajah Bram, mengeluarkan bau anyir yang menyengat. Bram berusaha mundur, namun tiba-tiba tubuhnya menjadi kaku. Jari jemari wanita itu mencengkeram lengannya. Kukunya panjang dan hitam, menusuk ke dalam dagingnya. Seketika, tubuh Bram terasa dingin. Jantungnya berdebar tak beraturan. Ada sesuatu yang merayap masuk ke dalam pikirannya. Suara-suara berbisik, seakan ada ratusan orang berbicara di dalam kepalanya sekaligus. "Jangan melawan, ikuti saja, jangan lari." Bram menggigit lidahnya sendiri, mencoba tetap sadar. Hasan yang masih terduduk di tanah menatap pemandangan itu dengan mata membelalak. Hasan meraih batu besar di sampingnya dan melemparkannya dengan sekuat tenaga ke kepala wanita itu. Wanita itu terdorong ke belakang, melepaskan cengkeramannya. Bram jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Hasan segera menarik tangannya, membantu Bram berdiri. "Kita harus pisah. Kita nggak bisa lari berdua. Mereka pasti ngincar kita. Kita ketemu lagi di mobil patroli. Gue muter lewat belakang." Bram ingin menolak, tapi dari kejauhan terdengar suara-suara mendekat. Pocong-pocong itu mulai melompat lebih cepat. Kuntilanak melayang semakin dekat, dan genderuwo yang tadi mengintai kini berjalan dengan langkah berat, mengguncangkan tanah di bawahnya. Tak ada pilihan lain. "Bram, lo harus selamat. Jangan cari gue kalau gue nggak ada di mobil." Hasan berseru sebelum berbalik dan berlari ke arah berlawanan. Hasan sudah menghilang di balik kabut dan rumah-rumah tua. Bram mengumpat dalam hati. Ia menatap sekeliling, menimbang pilihan. Ia harus bergerak sekarang. Tapi sebelum ia sempat mengambil langkah, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Udara di sekitarnya menjadi lebih berat. Bau dupa bercampur darah semakin pekat. Dan dari kegelapan, terdengar suara tawa perempuan, panjang, melengking, dan memenuhi seluruh desa. Bram membeku. Tepat di atasnya, di atap rumah tempat ia berdiri, sesuatu menunggu. Ia mengangkat kepalanya perlahan, dan matanya langsung bertemu dengan sosok itu. Seorang perempuan berbaju putih kotor, rambut panjangnya menjuntai menutupi wajahnya. Tangannya yang panjang mencengkeram genting yang hampir runtuh. Perlahan, dia mengangkat wajahnya. Mulut penuh darah, dan senyuman lebar yang semakin melebar hingga hampir membelah wajahnya. Kuntilanak itu menatapnya langsung. Bram mencoba mundur, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Lalu, dalam sekejap, kuntilanak itu melompat ke arahnya. Bram jatuh ke tanah saat kuntilanak itu menerjang. Dia berguling ke samping, nyaris menghindari cakar-cakar tajam yang mengarah ke wajahnya. Tanah di sekitarnya berbau busuk, seperti bangkai yang sudah membusuk selama berminggu-minggu. Tanpa pikir panjang, Bram meraih senjata yang hampir terlepas dari tangannya dan menembak ke arah sosok itu. Tapi kuntilanak itu tidak terpengaruh. Dia hanya tertawa. Suaranya melengking tinggi hingga menusuk gendang telinga. Bram meringis.
Rasa pusing menyerang kepalanya. Dengan sisa tenaga, Bram bangkit dan berlari secepat mungkin, menembus lorong-lorong sempit di desa itu. Bayang-bayang hitam bergerak di sudut matanya. Suara langkah-langkah berat terdengar di belakangnya. "Hasan!" teriaknya, berharap rekannya bisa mendengar. Tapi tidak ada jawaban. Desa itu terasa seperti labirin. Jalanan yang tadi dia lewati kini tampak berbeda. Rumah-rumah tua tampak lebih banyak. Kabut semakin pekat. Seolah-olah desa ini berubah bentuk untuk menjebaknya di dalamnya. Lalu, di tengah jalan, Bram melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Seragam polisi. Seragam Hasan. Bram tertegun. Seragam itu tergeletak di tanah, sobek dan berlumuran darah. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dia melangkah maju, menatap sekitar dengan panik. Lalu, di kejauhan, terdengar suara langkah kaki. Seseorang berdiri di ujung jalan. Siluetnya samar dalam kabut. Tubuhnya sedikit membungkuk, kepalanya tertunduk. Seragamnya lusuh dan berantakan. "Hasan!" Suara Bram gemetar. Sosok itu tak menjawab. Bram melangkah mendekat. Tapi saat cahayanya menyentuh wajah sosok itu, napasnya langsung tercekat. Itu bukan Hasan. Wajah itu bukan lagi wajah manusia. Kulitnya pucat, matanya hitam seluruhnya. Mulutnya menganga lebar dengan senyuman yang terlalu besar untuk ukuran manusia. Lalu, tiba-tiba, kepalanya menoleh ke samping dengan gerakan cepat dan kaku, seolah lehernya patah. Bram melangkah mundur. Dan saat itu juga, sosok itu berlari ke arahnya dengan kecepatan yang mustahil. Bram berteriak dan langsung berbalik, berlari sekencang mungkin. Di belakangnya, suara langkah kaki itu semakin mendekat. Suara napas berat bercampur dengan tawa yang melengking. Bram terus berlari tanpa tujuan, hingga akhirnya dia melihat sesuatu di depan sana. Mobil patroli. Mobil itu masih ada di tempat mereka meninggalkannya. Lampunya mati, pintunya sedikit terbuka. Bram tak peduli. Dia langsung melompat masuk dan mengunci pintu. Napasnya tersengal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Tangannya gemetar saat meraih kunci kontak. Namun sebelum dia bisa menyalakan mesin, sesuatu membuatnya terdiam. Dari kaca spion, dia melihat sesuatu. Di jok belakang, ada seseorang duduk di sana. Bram membeku. Seseorang dengan seragam polisi lusuh. Kepalanya menunduk. Bahunya bergerak naik turun seolah sedang tertawa pelan. Dengan gerakan lambat, sosok itu mulai mengangkat kepalanya. Bram berteriak, lalu semuanya menjadi gelap. Bram terbangun dengan napas memburu. Dadanya naik turun, tubuhnya berkeringat dingin. Dia masih di dalam mobil patroli. Tangannya mencengkeram kemudi dengan erat. Di luar, matahari mulai terbit. Bram menoleh ke jok belakang. Tidak ada siapa-siapa. Dia langsung keluar dari mobil, melihat sekeliling dengan panik. Jalanan yang semalam dipenuhi kabut kini tampak normal. Tidak ada jejak desa tua itu. Tidak ada rumah kayu. Tidak ada ritual. Tidak ada suara-suara aneh. Tidak ada Hasan. Bram berjalan terseok-seok ke tempat terakhir dia melihat seragam Hasan. Namun, yang tersisa hanya tanah kosong dan dedaunan kering. "Hasan?" Suaranya serak, hampir putus asa. Angin bertiup lembut, membawa ketenangan yang justru terasa aneh. Semalam, tempat ini adalah neraka. Sekarang, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Bram mencoba mencari jejak lain, bekas ban mobil, tanda-tanda perlawanan, apa saja yang bisa membuktikan bahwa semalam bukan mimpi buruk. Tapi tidak ada. Dia merogoh saku seragamnya dengan gemetar, mencari ponselnya. Layarnya kini menunjukkan sinyal penuh. Dia segera menelepon markas. "Ini Bram. Saya kehilangan Hasan. Desa itu, desa yang kita lihat, hilang." Suara di ujung telepon terdengar bingung. "Bram? Kamu di mana? Hasan hilang? Desa apa maksudmu?" Saya nggak tahu. Saya di koordinat terakhir. Tapi, desa itu nggak ada. Saya lihat sendiri." "Bram." Suara di telepon terdengar lebih serius.
Kamu patroli di mana semalam? Bram menelan ludah. Kami masuk ke desa di dalam hutan. Jalannya berkabut. Kami tersesat. Lalu, Bram, tidak ada desa di daerah itu. Lokasi yang kamu sebutkan itu cuma hutan kosong. Tidak ada desa. Tidak ada warga. Tidak ada jalan yang menuju ke sana. Bram mundur selangkah, merasa seluruh tubuhnya melemah. Dia menatap sekitar sekali lagi, berharap menemukan sesuatu yang membuktikan bahwa semua yang terjadi semalam adalah nyata. Namun yang ada hanya sunyi, seolah desa itu dan Hasan tidak pernah ada. Bram tiba di Polsek Randu Agung dengan tubuh lelah dan pikiran kalut. Begitu dia melangkah masuk, semua mata langsung tertuju padanya. Beberapa rekan polisi berbisik-bisik, sementara yang lain menatapnya dengan ekspresi penuh tanya. Kapolsek Kompol Surya segera memanggilnya ke ruangannya. Bram menurut, meski kakinya terasa gemetar. Apa yang sebenarnya terjadi semalam? Tanya Surya dengan nada serius. Bram menarik napas dalam. Dia menceritakan semuanya. Patroli yang berubah menjadi petaka, desa yang tak ada di peta, ritual mengerikan, makhluk-makhluk gaib yang mengejar mereka, hingga hilangnya Hasan. Kapolsek menghela napas panjang. Wajahnya sulit ditebak. Bram, kau sadar betapa anehnya laporanmu ini? Bram mengepalkan tangannya di atas meja. Tapi saya tidak berbohong. Saya melihatnya sendiri. Hasan hilang di sana. Surya menyandarkan punggungnya. Kami sudah mengirim tim pencarian ke lokasi yang kau sebutkan. Tidak ada desa, tidak ada jejak perlawanan. Kami mengecek rekaman CCTV mobil patroli kalian. Dari awal hingga akhir, hanya ada kau seorang di dalam mobil. Hasan tidak pernah terlihat. Bram merasakan hawa dingin merayapi tengkuknya. Pak, saya berbicara dengan Hasan. Saya melihat dia. Kami masuk desa itu bersama-sama. Bram merasa dunianya runtuh. Semua yang dia alami terasa nyata. Dia bisa merasakan dinginnya kabut, mendengar tawa mengerikan itu. Dan Hasan ada bersamanya. Namun sekarang, seolah-olah Hasan tidak pernah ada di sana. Dan yang lebih mengerikan, seolah-olah Hasan tidak pernah ada sama sekali. Bram tersentak dan langsung berbalik. Namun, tak ada siapapun di belakangnya. Ruangan itu kosong, hanya ditemani oleh denging kipas angin yang berputar lambat. Tapi dia tahu dia tidak sendirian. Dengan napas memburu, Bram mengambil ponselnya dan menatap layar. Tangannya gemetar saat men-scroll kembali galeri fotonya. Foto Hasan sudah benar-benar hilang. Tidak ada satupun jejak bahwa Hasan pernah ada. Bram mengusap wajahnya, mencoba berpikir jernih. Tapi kepalanya terus dihantui pertanyaan yang tak terjawab. Jika Hasan tidak pernah ada, lalu siapa yang bersamanya malam itu? Apa yang benar-benar terjadi di desa itu? Dan mengapa hanya dia yang mengingat semuanya? Malam itu, Bram tidak pulang. Dia tetap di polsek, menggali setiap arsip lama, berharap menemukan sesuatu, apa saja yang bisa membuktikan bahwa dia tidak gila. Dan akhirnya, dia menemukannya. Sebuah laporan lama, lebih dari 30 tahun yang lalu. Kasus orang hilang. Seorang polisi muda hilang saat patroli malam di daerah hutan Randu Agung. Nama polisi itu, Bribda Hasan Prasetyo. Bram membeku. Tangannya mencengkeram kertas itu erat. Matanya membaca berulang kali, berharap ada kesalahan. Hasan yang dia kenal, sudah hilang sejak 30 tahun lalu. Napas Bram tersengal. Kalau begitu, siapa yang bersamanya selama ini? Di luar kantor, angin bertiup kencang. Lampu-lampu jalanan berkedip aneh. Lalu, terdengar suara yang sudah lama tidak dia dengar. Bram tidak berani menoleh. Dia hanya bisa diam, menutup matanya, dan berdoa agar semua ini hanya mimpi buruk. Namun, di sudut ruang arsip, refleksi kaca menunjukkan sesuatu yang lain. Seseorang berdiri di belakangnya. Demikianlah kisah kali ini. Sebuah cerita tentang misteri, kehilangan, dan jejak yang perlahan menghilang dari ingatan, seolah-olah tidak pernah ada.
Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah ini. Semoga cerita ini tidak hanya memberikan ketegangan, tetapi juga menggugah pemikiran tentang hal-hal yang mungkin tersembunyi di balik realitas yang kita kenal. Dari kisah ini, kita belajar bahwa tidak semua pertanyaan memiliki jawaban, dan tidak semua hal yang kita anggap nyata benar-benar ada selamanya. Terkadang, masa lalu menyimpan rahasia yang tak terpecahkan, dan tugas kita bukan untuk memahami semuanya, tetapi untuk tetap melangkah maju, menghargai setiap momen, dan tidak mudah melupakan mereka yang pernah ada di sisi kita. Jangan pernah mengabaikan keberadaan seseorang, karena bisa jadi suatu hari nanti, mereka benar-benar menghilang.